di macam-macam. Bahkan kalau keputusan kita salah, ya mungkin kita bisa rugi berapa ratus juta rupiah. Kalau misalkan sudah levelnya di perusahaan atau ya bahkan di universitas sekalipun. Dan ini yang mau saya tekankan juga, terhindar dari kesalahan logika. Jadi logical fallacy itu banyak sekali tipenya. Kadang kita ngomong sesuatu, cuma sebenarnya misal kita debat gitu ya. Kita lagi debat sama orang, cuma yang kita serang justru orang yang bukan argumennya. Itu pun adalah salah satu kesalahan logika. Jadi kalau misalkan kita coba terapkan scientific thinking, harusnya kalau kita mau menyerang, serang argumennya. Orang itu bisa dibilang jangan dikaitkan dengan argumennya. Kalau misalkan itu orang, jangan lihat orang yang intinya gitulah. Argumennya yang kita coba serang atau kita kritis. Kalau kita menyerang orangnya, menyerang fisik atau menyerang apapun soal orang itu kesalahan logika dan pola pikir sempit. Jadi sebenarnya thinking ini adalah mencoba mengajarkan kita untuk menghindari itu semua. Dan kalau kita mau agak pragmatis, kalau mau kerja ya efektif sama efisien. Kemudian, nah, data driven thinking. Mengapa data driven thinking? Tapi mungkin sebelum saya lanjutkan gitu ya, mungkin Bapak Ibu atau Akang Teteh ada bayangan apa sih data driven thinking? Tadi sama Bu Moderator juga sudah disebut, sama Pak Anceng juga sudah disebut. Cuma kalau kita lihat apa itu data driven thinking, menurut Bapak Ibu di sini apa? Apa bedanya sama thinking yang lain? Kira-kira apa? Driven itu kan bahasa Indonesia artinya didorong. Ya thinking cara berpikir yang didorong oleh data gitu kan. Kasarnya seperti itu. Tapi maksudnya apa ya? Apa bedanya sama intuition driven thinking? Ya siapa yang mendorong itu kan? Yang kalau intuition driven saya didorong oleh intuisi. Masalahnya intuisi saya bisa jadi salah, apalagi kalau saya nggak berpengalaman. Saya mau coba melakukan satu hal, tapi intuisi saya mengatakan ini. Nah, cuma kalau nggak ada basisnya, nggak ada buktinya, ya bisa aja sih salah. Keputusan saya bisa berakibat cukup parah buat banyak orang, bukan cuma untuk saya sendiri. Nah, kalau data driven thinking itu berdasarkan data. Makanya kalau misalkan kita memakai cara pikir seperti ini, kalau kita mau ngambil satu keputusan, saya mau lihat dulu datanya mana, historinya seperti apa. Jangan bilang kita mau ngambil keputusan A, tapi ternyata kalau dari data itu tidak menunjukkan bahwa keputusan A adalah keputusan yang baik. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan B, sebutlah data kita harus mendukung itu. Data kita mendukung bahwa keputusan B lah yang harus diambil. Misalkan kalau kita di pendidikan mungkin data-data nilai mahasiswa, data-data kehadiran mahasiswa, atau mungkin feedback juga dari mahasiswa. Jadi kalau di ITB kita punya sistem, pasti di UIT juga ada gitu ya. Setiap mahasiswa itu boleh ngasih komentar setiap habis beres satu semester. Tentunya ada penilaian. Jadi seperti IP gitulah, penilaian skalanya dari 4 juga, dan ada komentar-komentar dari mahasiswa. Tentunya ada yang bagus, ada juga yang pedes gitu kan. Cuma yang pedes itu justru yang membantu kita untuk belajar. Dia yang berani untuk ngomong bahwa kekurangannya ada di sini. Nah kalau kita nyambung ke sini itu berdasarkan data kan ya. Daripada misalkan saya ngajarin lagi di semester selanjutnya, tahun selanjutnya, cuma saya nggak dapat feedback dari data karena saya nggak punya data mahasiswa, bisa jadi apa yang tadinya jelek bakal lanjut lagi jelek. Gitu. Jadi walaupun kadang agak deg-degan ngebuka komentar mahasiswa, nah cuma dari situlah saya belajar gitu kan. Syukur-syukur kalau nilainya di atas 3 dari skala 4. Tapi walaupun misalkan nilainya 3,8 sekalipun, biasa ada aja yang pedes. Cuma kalau kita dipuji-puji terus, ya kita nggak tahu mana yang benar gitu kan, mana yang salah dan harus diperbaiki. Jadi walaupun deg-degan ngebuka kolom komentar, ya itu harus saya buka. Berarti kalau saya ngajar 3 kelas 1 semester, saya harus siap menerima 3 kali berapa komentar pedes gitu. Cuma sekali lagi, itu feedback, itu data. Jadi kalau saya data driven thinking, saya lihat data histori saya mengajar seperti apa. Dan juga buat administrator kampus dia jadi bisa ngelihat, oh ternyata dosen ini kurang performanya di sini. Kita pasti udah menerapkan itu kan. Nah cuma sekarang itu menjadi jauh lebih penting lagi masalah data driven thinking ini. Lebih akurat kan. Jadi mengapanya satu lebih akurat daripada kita berdasarkan intuisi. Kedua, objektif. Data akan mengatakan sesuatu yang seharusnya asalkan ngumpulin datanya itu benar. Walaupun mungkin nanti ada orang bisa berbeda pendapat, paling nggak kita ngelihat satu data yang sama, satu data yang objektif. Datanya objektif, orang mungkin bisa punya pendapat berbeda atau interpretasi yang berbeda. Nah, cuma justru itulah kita saling berdebat, saling berargumen. Tapi ada dulu nih yang kita debatin itu barangnya ada dulu, yaitu datanya itu. Misalkan data nilai, data komentar mahasiswa, DLL, DSP. Dan bukti, bukan asumsi.
Jadi kalau misalkan tadi saya ngambil contoh, saya cuma ngomong kayaknya semester lalu saya jelek deh, atau kayaknya semester lalu saya sudah bagus. Itu kayaknya, itu asumsi saya. Tapi kalau saya ngelihat datanya, ternyata saya ngajar misalkan jelek di poin A, nah saya tahu saya harus improve di bagian situ. Dan pasti kita semua juga sudah menerapkan itu di sini. Jadi ya itu bagian dari kita mau menerima kritik juga, kritiknya berdasarkan data tadi. Dan itu tadi, berdasarkan data. Oke, nah itu data driven thinking. Jadi apapun yang kita lakukan, keputusan apa yang mau kita ambil, selalu berdasarkan data. Mau itu nanti dibantu oleh intuisi juga, mau dibantu oleh authority, tapi kita harus punya data terlebih dahulu. Jika data itu ada, nah itu tidak boleh kita abaikan, itu harus kita lihat. Nah misalkan tadi ya, sekarang data itu sudah menjadi orang bilang di new oil gitu lah. Jadi kalau tahun 80-an orang mungkin ngomong ya orang mencari-cari minyak gitu lah. Karena sumber kekayaan dari situ. Nah, cuma kalau dalam bidang sains ini ya, dan bukan hanya sains, tapi yang lain-lain juga. Jadi kita ada namanya the fourth paradigm, paradigma keempat. Tapi apa tiga paradigma sebelumnya? Jadi kalau di sains itu, ada tiga paradigma, satu orang menurunkan secara teori gitu ya. Kedua, itu secara eksperimen, jadi kita benar-benar melihat fenomena nyata, kita lakukan eksperimen atau empiris. Tiga, ada paradigma ya simulasi gitu. Jadi kalau ada hal-hal nggak bisa kita lakukan secara eksperimen, kita lakukan secara simulasi. Misalkan astrofisikawan, ya mereka sering melakukan simulasi komputer bagaimana misalkan planet bertumbukan sama planet lain. Karena mereka nggak bisa numbukin planet, jadi mereka lakukan lewat simulasi. Nah, cuma paradigma keempat adalah fourth paradigm. Cuma bedanya apa sih sama yang sebelumnya? Karena bukankah eksperimen simulasi juga membangkitkan data? Kenapa sekarang harus ada paradigma keempat atau the fourth paradigm? Data itu bukan hanya hasil dari sains, tetapi juga hal yang mendorong pengetahuan baru yang terbuka. Nah, itu bedanya. Jadi ada eksperimen, teori, simulasi, sama data intensive scientific discovery kalau di buku ini. Jadi di berbagai bidang, bukan hanya pendidikan, bukan hanya ekonomi, bukan hanya sosial, sains pun juga, teknik pun juga, cara berpikir keempat ini sudah menjadi cukup dominan dan saya rasa akan terus berkembang ke depannya. Walaupun satu hal, ini tidak akan menggantikan cara berpikir yang sebelumnya. Jadi data itu tidak, data driven scientific discovery tidak akan menggantikan eksperimen, tidak akan menggantikan simulasi, tidak akan menggantikan teori. Jadi seperti itu juga. Jadi kalau misalkan saya data driven thinking, tidak berarti itu menggantikan design thinking DLL DSP, tapi saling memperkaya satu sama lain. Jadi sifatnya saling komplementari satu sama lain. Nah itu cara berpikir yang harus kita pegang terus menerus. Nah kita apa sih data? Cuma saya mau mulai dari definisi membosankan terlebih dahulu. Data representasi simbolik dari fakta observasi tentang suatu fenomena yang disimpan dalam bentuk angka, teks, sinyal, dan lain-lain. Definisinya agak membosankan, nah cuma itulah data kan. Data itu misalkan kita Instagram kita nge-like ini atau di TikTok nonton ini tuh jadi data buat perusahaan. Jadi misalkan gini, Anda perhatikan tidak, misalkan Anda YouTube sering nonton ini, atau keluarnya YouTube-nya itu sesuatu yang Anda suka gitu. Itu karena ada algoritma di belakangnya, algoritma AI punya YouTube atau Google, dia melihat Anda tuh suka ngelihat ini, karena dia melihat di data Anda suka ngelihat ini, berarti kemungkinan saya mau coba rekomendasikan ini. Jadi itu namanya recommendation system, recommender system. Dan otomatis, bukan berarti ada orang di sana ngeliatin, tapi secara otomatis. Berdasarkan data juga. Jadi setiap Anda melakukan klik di HP Anda sedang mengenerate data juga. Jadi data itu ukurannya bisa dari yang kecil, Anda bisa simpan di Excel, di komputer, atau big, sangat-sangat besar, sampai perlu data center sendiri. Bahkan ada data center saking besarnya itu ya dia bisa konsumsi air sebesar untuk coolingnya, untuk pendinginan data centernya. Itu bahkan ada satu kasus di Amerika ya. Jadi air minum di state tersebut jadi berkurang. Nah itu masalah lain, ini masalah sustainability. Jadi makanya saya selalu bilang ke mahasiswa saya itu bijak-bijaklah sama data gitu ya. Bijak-bijak sama memakai AI. Karena dampak lingkungannya cukup besar juga. Oke, balik ke sini di definisi membosankan. Definisi dari Oxford Dictionary lebih menyenangkan. Fakta atau informasi yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Oke, jadi definisi yang pertama, definisi yang cukup kaku lah. Definisi data yang buat lebih orang komputer. Nah, cuma yang kedua ini saya rasa lebih fun. Jadi ada dua kata yang saya bold di situ, definisi dari Oxford Dictionary, fakta, informasi, sama making decisions. Jadi
Ada fakta, ada informasi, ada data tentunya. Cuma data aja nggak cukup. Data itu kan mentah. Data harus kita olah, harus kita lihat sebenarnya apa yang diceritakan, baru kita bisa making decisions dari situ. Jadi ada nanti ada hierarkinya dari data, information, knowledge, baru wisdom. Jadi data, information, knowledge, system, DIKW model. Karena data itu mentah. Data yang diterima oleh komputer Anda ya masih bentuknya bit seperti itu 010101, baru diolah lagi jadi bentuk yang lebih enak lihat kita. Nah cuma kalau data aja kita ngapa-ngapain nggak bakal jadi apa-apa. Kita mau cari knowledge dari situ, kita mungkin ingin nyari wisdom juga dari situ. Oke? Jadi kita adopsi aja definisi yang kedua karena itu lebih fun satu dan saya rasa lebih relevan dengan diskusi kita hari ini. Mungkin kalau saya ngomongnya di depan mahasiswa ilmu komputer, ya saya akan tunjukkan yang pertama. Cuma karena sekarang kita mau coba mengubah cara berpikir kita, atau setidaknya memperkaya cara pikir kita, nah kita akan pakai definisi yang kedua. Oke, dan dalam lingkungan pendidikan, ya saya kadang duduk ya, agak capek juga berdiri terus. Dalam dunia pendidikan ya kita tentunya selalu berurusan dengan data kan, dan apalagi UT tadi sudah berdiri dari tahun 84. Jadi dalam hal pembelajaran jarak jauh, saya rasa pasti UT itu lebih duluan dari ITB. Jadi saat COVID itu terjadi, saya rasa pasti UT lebih siap dari ITB. Kami cukup panik saat itu, Pak Bu. Jadi saat tiba-tiba di lockdown, Zoom belum inilah. Saat itu pas pertama kali Zoom itu belum muncul lah. Jadi ada dosen ngajarin pakai WA, yang nggak bakal efektif gitu kan. Saya rasa UT pasti sudah mempersiapkan strategi yang lebih bagus dibanding ITB saat COVID terjadi. Nah cuma balik ke sini kita selalu banyak data kan, data ujian, data nilai. Jadi kita bisa ngeliat, bisa nge-track misalkan di mata kuliah ini ada kenaikan nilai atau enggak gitu. Data manajemen universitas. Apalagi tadi UT satu Indonesia tuh 700 ribuan kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi datanya pasti banyak sekali. Makanya pasti nge-hire orang sistem informasi untuk memanage data tersebut. Data karakter, perilaku, data sosial ekonomi mahasiswa yang kita jadikan pertimbangan juga misalkan untuk beasiswa targeted gitu ya. Data kehadiran, jadi kita tahu siapa dosen yang jarang hadir, jadi ITB bisa punya sistem untuk memberikan penalti dalam bentuk apapun. Cuma kan saat kita melakukan keputusan apapun berdasarkan data kan. Dan itu hanya bisa kalau kita punya sistem infrastruktur yang bagus, yang sering terupdate. Jadi kita bisa ngomong banyak soal kita butuh data ini data itu, cuma kalau nggak ada sistem yang menyimpan atau sistem manajemen data yang bagus, ya agak percuma sebenarnya. Jadi makanya di ITB ini mulai kan kadang sama lah seperti UT, kita butuh akreditasi gitu-gitu ya. Jadi kita punya database atau bank data. Jadi kalau tim ini butuh ini ya tinggal ngambil aja. Nggak butuh nanya lewat WA ke orang A, B, C, nah cuma udah tersimpan di satu database. Dan data hasil pembelajaran jangka panjang, DLL, DSP, jadi banyak sekali data gitu ya. Nggak hanya soal pendidikan, tapi soal tadi di bidang riset, pasti selalu ada data di situ. Nah ini sebagai contoh aja bayangan ya, mungkin saya sharing aja, UT pasti punya sistem sendiri. Jadi ini sistem untuk dosen, jadi bisa saya buka. Jadi misalkan saya bisa melihat evaluasi perkuliahan saya di sini misalkan, evaluasi saya sendiri dan dosen yang ngajar bareng saya. Dan selalu tersimpan dari semester ke semester, jadi saya bisa melakukan hal seperti, ada nggak nih kenaikan nilai mahasiswa saya? Ada nggak misalkan hal-hal yang harus diperbaiki, sudah diperbaiki atau belum? Saya bisa ngelihat juga nilai mahasiswa di situ dari semester ke semester. Saya bisa melihat data keuangan mahasiswa, bahkan data psikologi mahasiswa saya juga bisa lihat. Jadi misalkan ada mahasiswa yang butuh perlakuan khusus, dan saya kan bukan ahlinya, saya bukan psikolog. Jadi ada tuh, jadi ada mahasiswa A, B, C, D, E, misalkan mahasiswa C itu butuh perlakuan khusus, karena ada status psikisnya di situ. Nah karena saya tahu dia begitu, kan artinya saya harus hati-hati ngomong sama dia. Saya takut salah gitu kan, bisa berabe. Dan saya arahkan ke misalkan psikologis kampus. Cuma kan saya melakukan itu semua berdasarkan data. Misalkan saya tahu penyakit apa psikisnya dari data-data psikologis itu. Kalaupun saya mau misalkan hal-hal yang seperti memperbaiki kualitas pengajaran saya bakal ngelihat dari sini nilai satu sama evaluasi perkuliahan dan portofolio. Jadi yang ini saya bilang tadi, mahasiswa bisa ngasih nilai ke saya, bukan cuma saya ngasih nilai, tapi mahasiswa juga bisa kasih komentar, hal-hal apa yang sudah bagus, hal apa yang perlu diperbaiki. Jadi saya ngambil keputusan apapun semuanya berdasarkan data, dan bukan cuma saya aja. Jadi administrator kampus, misalkan dekan saya bisa ngelihat ini Pak Pram atau dosen lain ini ngajar sudah cukup bagus belum nih?
Mungkin kami butuh atur strategi lagi di situ. Nah, kalau nggak ada sistem informasi ini gimana kita bisa tahu? Kalau misalkan kita simpan pakai kertas nanti hilang gitu kan. Jadi kita punya database seperti ini untuk saya, untuk dekan, untuk rektor ataupun untuk dosen-dosen lain. Jadi bisa melihat keberjalanan kuliah itu seperti apa berdasarkan data. Jadi infrastruktur data itu jelas penting di sini. Misalkan sebagai contoh, nah itu saya tutup lah. Cuma ini mata kuliah saya di sini. Jadi kita punya 12 poin di sini. Poin 1 sampai 12. Jadi ini adalah average rata-rata dari semua mahasiswa. Sengaja saya ambil yang cukup bagus di sini. Jadi dari skala 4 tuh 3,5 ke atas semua. Nah, cuma ada komentar-komentar yang misalkan kuliah berjalan dengan baik, ya oke lah. Materinya terlalu susah gitu kan. Kalau ini saya agak bingung, maksudnya ya materinya udah seperti itu gitu kan. Cuma maksudnya mungkin bukan materinya yang susah, cuma bisa jadi kan sayanya sendiri yang kurang, mungkin hal-hal kompleks saya sampaikan terlalu kompleks, bukan dalam cara-cara yang lebih mudah disampaikan. Cuma kan sih jadi feedback untuk saya. Ini data untuk saya kan, data driven kan. Kalau ini saya nggak tahu deh yang 3 gimana. Tolong kelasnya jangan terlalu pagi gitu, karena bukan di saya gitu. Karena kuliah di ITB itu mulai jam 7. Buat saya cukup pagi juga sih. Ya, tapi bukan hanya saya bisa ngeliat ini. Jadi misalkan orang yang mengatur jadwal bisa ngelihat, tolong supaya kelasnya jangan terlalu pagi, mungkin bisa diatur supaya jam 8, walaupun nggak terjadi juga. Lalu kuliah paling pagi jam 7. Nah, cuma ini contoh gitu lah. Jadi saya ngambil keputusan gimana saya memperbaiki kelas ini, ya saya lihat poin-poin saya di sini. Atau poin-poin dosen lain. Biasa kalau di TB itu poin yang paling rendah tuh bisa nomor 3. Saya mencapai atau menguasai luaran mata kuliah ini. Yang sisanya kadang kalau dosennya baik-baik suka ngasih kue nomor 5, 6, 7 tuh biasanya cukup tinggi. Ini kan komunikasi efektif, peduli terhadap mahasiswa, ya jokesnya gitu lah. Jadi kalau mau naik 5, 6, 7 kasih aja mahasiswa kue gitu. Sisanya soal pengajaran sama infrastruktur kampus juga. Bahkan bisa saya download. Nah, kita punya sistem informasi seperti ini, pastinya UT juga punya kan ya. Jadi saat kita mencoba memperbaiki keberjalanan kuliah kita, ya kita lihat data keberjalanan kita seperti apa. Sudah bagus atau belum? Kalau belum bagus di beberapa sektor, apa yang harus kita tingkatkan? Ya itu contoh aja. Jadi kita benar-benar butuh sistem informasi seperti ini. Nah, ini adalah data yang saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan diri saya kan, bukan cuma saya. Dosen lain juga, administrator juga bisa melihat mana dosen-dosen yang mungkin masih kurang, mana yang sudah bagus, mana yang butuh diapresiasi. Ini baru pendidikan, tentunya penelitian juga kita butuh database. Nah, juga untuk manajemen kampus melihat performa kan. Jadi kalau misalkan tadi dosen ada yang kurang, ya mungkin bisa ada penalti atau cara-cara lain untuk memperbaiki kualitas dosen tersebut. Cuma itu data semua, data driven. Sadar nggak sadar kita mungkin pasti sudah menerapkan ini kan, data driven kan. Jadi saat saya ngomong kuliah ini jelek, kalau sih cuma ngomong tanpa bukti ya siapa yang bakal percaya gitu. Ya mungkin ada yang percaya, cuma tuh percayanya salah. Kalau mau objektif, lihat dulu datanya. Lihat angka-angkanya seperti ini, itu menjadi bukti. Kan kalau misalkan di pengadilan juga gitu, orang ini bersalah atau enggak, polisi ngumpulin bukti kan. Jadi mereka data driven juga. Kalau nggak ada bukti ya kita nggak bisa ngomong kalau orang ini salah atau nggak salah. Kalau misalkan di pengadilan seperti itu ya kita juga harus seperti itu. Dalam hal apapun, lihat datanya terlebih dahulu. Ada atau enggak. Tadi saya bilang intuisi boleh, tapi intuisi itu juga harus dibarengi dengan data. Pengalaman boleh, cuma pengalaman itu juga harus, jika bisa, jika memang datanya ada, nah kita lihat dulu datanya. Dan mungkin mengumpulkan data ini menjadi hal yang cukup mahal. Misalkan tadi ya, kita butuh sistem informasi, kita butuh server sendiri. Nah, cuma kan manfaat ke depan itu sangat banyak. Kalau kita bisa melihat data, kita bisa punya data, nah itu bisa kita jadi bahan untuk improve dalam hal apapun. Nah, mengapa data driven? Nah, mungkin kita lihat dulu nih, driven-driven lainnya. Thinking-thinking lain sama driven-driven lain. Misalkan mulai dari gimana kita ngambil keputusan, karena tema hari ini soal decision making. Satu, bisa intuisi. Tapi ada kurangnya, ada bagusnya kan. Mungkin bagusnya cepat, iya. Cuma kurangnya bisa bias besar. Kalau misalkan intuisi itu kan, ya basisnya apa? Mungkin pengalaman juga sih sebenarnya. Cuma kalau kita kurang pengalaman, tapi ngambil intuisi, ya kita bisa salah di situ. Atau gimana kalau berdasarkan pengalaman? Oke lah, mungkin orang A ini sudah punya pengalaman bertahun-tahun gitu ya di bidang pendidikan. Praktis, iya benar. Jadi karena
udah berdasarkan pengalaman dia bisa langsung ngomong hal. Tapi kadang nggak selalu berlaku juga. Walaupun orang ini punya pengalaman, bisa jadi di bidang spesifik dia tidak terlalu berpengalaman. Jadi bisa jadi keputusan yang diambil itu salah. Atau gimana authority? Jadi kita percaya aja sama yang ada di atas kita. Berdasarkan pengetahuan, karena bisa authority itu ya kita anggap sudah pengetahuan, tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi apa yang kita anggap otoritas itu sebenarnya nggak punya pengetahuan juga. Nah, otoritas bisa salah. Saya mau ngambil contoh dunia nyata. Nah, jadi mudah-mudahan kebaca ya tulisannya ya. Jadi sekarang itu kan kita, apalagi zaman COVID, kita udah mulai lebih rajin cuci tangan kan. Pakai antiseptik, DLL itu buat membunuh virus, mikroba, DLL, DSP. Nah, cuma kesadaran itu baru mulai muncul di sekitar abad 19. Antiseptik itu baru muncul di abad 19. Jadi suatu ilmuwan, Ignaz Semmelweis saat itu mempropos antiseptik, sabun lah, kita cuci tangan. Dan itu bisa menurunkan angka kematian ibu melahirkan dari 10 sampai 15%, angka yang cukup besar saat itu kan. Jadi bayangkan aja kalau angka itu ada di saat ini, dan itu sangat mengerikan. Jadi kalau ada ibu melahirkan kita pasti takut, karena chance-nya besar sekali. Jadi 2% karena antiseptik. Berarti dokternya pakai antiseptik kan ya, dokternya atau siapapun yang masuk ke ruang tersebut. Sebelum itu angka 10-15%. Cuci tangan dengan sabun, kita sekarang take it for granted, kita pakai aja terus kan. Ya kita mau makan kita cuci tangan, habis makan cuci tangan. Tapi sebelum abad 19, prakteknya bukan seperti itu. Oke? Nah, cuma cerita bagus tersebut sayangnya ditolak habis-habisan di abad 19. Karena waktu itu sainsnya jelas nggak semaju sekarang ya. Tapi otoritas saat itu, bahkan dari komunitas kedokteran, dia bilang bahwa penyakit itu, nah ini cara berpikir orang zaman dulu ya, hasil dari personal imbalance. Jadi entah ada sesuatu yang nggak seimbang di diri saya, entah apapun itu, nah itu adalah sumber penyakit. Jadi mereka nggak tahu bahwa sumber penyakit itu dari misalkan virus atau dari mikroba, dari bakteri gitu-gitu, bakteri kan ya, makanya kita pakai cuci tangan. Dan ceritanya cukup menyedihkan sebenarnya. Jadi Ignaz ini stres, setelah dia kalau tidak salah itu bahkan dipenjarakan atau gimana gitu ya. Jadi ceritanya cukup menyedihkan karena otoritasnya saat itu nggak percaya sama dia. Otoritas itu bukan berarti maksudnya harus orang pemerintahan apa, tapi juga misalkan otoritas di bidang komunitas kedokteran itu otoritas di sini. Tapi itu pun juga ternyata menolak habis-habisan. Artinya apa? Otoritas bisa aja salah. Padahal ini sudah didukung oleh data. Jadi Ignaz itu punya tuh penelitiannya. Hasil penelitiannya itu dia udah ada datanya dari eksperimen dia, entah gimana caranya saat itu, tapi tetap ditolak oleh otoritas. Jadi ini agak mengerikan karena kita punya data sekalipun kalau misalkan otoritas itu menolak mentah-mentah tanpa mengajukan counter argumen apalagi, nah itu bisa sangat berbahaya di situ. Jadi ternyata datanya nggak cukup. Kalau kita mau data driven thinking, bukan hanya kita yang harus punya, tetapi komunitas kita, ekosistem kita juga harus punya. Kalau ternyata kita punya, kita bisa berpikir saintifik berdasarkan data, tapi ternyata otoritas enggak, atau misalkan rekan-rekan lain enggak, nah itu mungkin bisa berbahaya buat diri kita. Contoh ekstrim mungkin ini. Saya lupa, mohon maaf, beliau itu bunuh diri atau enggak, tapi intinya ceritanya menyedihkan lah di akhir. Padahal sekarang kalau kita lihat manfaat dari cuci tangan, ya sudah bisa menyelamatkan beberapa miliaran nyawa mungkin kan dari cuci tangan itu. Jadi take away poinnya adalah otoritas tidak selalu benar. Data satu harusnya menjadi bukti objektif. Kalau kita mau berargumen, kita mau lihat dulu datanya mana. Kita mungkin bisa punya opini berbeda soal data atau keputusan apa yang kita ambil berdasarkan data. Cuma harus ada bukti objektifnya terlebih dahulu. Kalau kita mau debat, datanya dulu mana. Jadi itulah mengapa kita membutuhkan data driven thinking. Dan nyambungnya ke scientific juga maksudnya. Jadi kalau saya mau punya hipotesis ini ya saya buktikan dengan data misalkan. Tapi sekali lagi tadi, ya bahaya juga kalau cuma kita yang punya. Atau mungkin orang lain punya, ya cuma yang kita yang justru enggak. Jadi cukup berbahaya juga di situ. Oke? Nah, dan hanya akan efektif kalau kita lengkapi sama thinking-thinking lain. Jadi saya bakal akan memberikan agak banyak contoh dunia nyata ya, supaya kita bisa lihat sebenarnya seperti apa sih. Oke? Nah, ini udah saya bahas berulang, cuma nggak apa-apa saya ulang lagi. Jadi data itu menjadi dasar utama dalam memahami masalah, mengambil keputusan, objektif sama terukur.
Nah, walaupun ada beberapa orang mungkin lebih suka memakai istilah data inform, bukan data driven. Walaupun mungkin saya setuju juga data inform. Jadi kalau data driven itu kan benar-benar terdorong oleh data. Kalau data inform itu kita ngambil keputusan terinformasikan oleh data. Jadi tidak masalah terminologi mana mau diambil, mau data inform, data driven. Walaupun kalau saya pribadi lebih suka istilah data inform sebenarnya. Jadi sekali lagi ngambil keputusan itu berbasis atau terinformasikan oleh data. Nah ini mungkin saya ambil contoh dari IBM ya. Apa sih data driven decision making? Jadi beberapa kata itu saya garis bawahi. Jadi emphasize using data analysis. Jadi kita mengutamakan data dan analisis dibandingkan dengan intuisi untuk mengambil keputusan. Nggak harus keputusan bisnis, cuma apapun. Jadi kalau misalkan dalam bisnis, kita melihat data seperti customer feedback, market trend, ataupun data lain untuk memandu kita mengambil keputusan. Ini adalah definisi dari data driven thinking dan data driven decision making. Nah, definisi lain saya ambil dari literatur lain, tapi intinya sama aja. Using data to inform your decision making process and validate a course of action before committing to it. Data semua kan ya. Kita juga akan lihat nanti contoh bagaimana data itu bisa menaikkan profit di satu industri tertentu. Contohnya tertentunya. Oke, data adalah dasar utama dalam memahami masalah dan membuat keputusan objektif serta terukur. Nah ini contohnya dari Lufthansa. Lufthansa itu airline Jerman dan dia menerapkan cara berpikir dan infrastruktur yang mendukung data driven. Apa yang mereka dapatkan dari data driven ini? 30% time savings dari data preparation analysis. Kemudian keuntungannya menjadi berkali-kali lipat ya. Nah, cuma mungkin kalau saya boleh garis bawahi, saya lupa menggaris bawahi, mereka pakai software namanya Tableau. Nah, itu adalah software yang mereka gunakan untuk mendukung data driven ini. Jadi beberapa hal ini mereka juga butuh infrastruktur yang kuat tentunya kan. Jadi misalkan beberapa hal khusus ada real time analysis di mana mereka perlu pastinya. Karena mereka kan pesawat itu bisa terbang setiap saat. Jadi mereka butuh real time analysis. Reporting itu jelas. Dan ini orang sering ngomong berbicara soal data. Cuma kadang tuh orang menghabiskan 80% buat menyiapkan data, 20% untuk analisisnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Lufthansa dengan sistem mereka itu, mereka bisa nge-cut waktu persiapan data sebanyak 30%. Jadi mungkin Kak Sarah tadi sekarang jadi untuk analisis data jadi lebih banyak waktunya. Karena data preparation itu pastinya cukup menyebalkan gitu ya. Misalkan kita mau akreditasi, pasti repot banget kan. Kita mintain data ke A, B, C, mungkin formatnya masih beda-beda. Jadi memang untuk kita bisa melakukan data driven analysis, sebenarnya satu syarat penting adalah kita bisa nge-cut waktu time saving. Waktu untuk menyiapkan data itu sendiri. Makanya kalau di kita, kalau misalkan mau akreditasi, kalau sudah ada bank datanya, ya udah kita tinggal comot dari situ. Jadi waktu kita harus lebih banyak di analisis data, ambil keputusan dari situ dibandingkan dengan data preparation. Dan kalau dalam kasus Lufthansa ya mereka butuh software di situ kan. Dan butuh sistem informasi yang bagus supaya bisa menyediakan data yang baik dan juga tentunya kredibel. Nah ini, DIKW model, Data Information Knowledge System. Anda sudah pernah dengar di sini? Jadi DIKW model, Data Information Knowledge System. Nah, kita berbicara soal transformasi digital di sini. Kita pasti banyak membangkitkan data di berbagai macam sektor. Cuma data aja tuh bisa dibilang mentah. Data itu mungkin bentuknya hanya dalam bentuk bits komputer aja 010101 diolah lagi baru bisa jadi informasi. Informasi itu misalkan hal-hal seperti bahwa nih nilai mahasiswa nih ya. Kemudian ini hasil evaluasi mahasiswa terhadap dosen. Itu baru informasi. Datanya itu yang tersimpan di komputer, informasi itu yang seperti saya bilang tadi. Cuma dari itu apa sih kita pengen? Kita pengen mendapatkan pengetahuan dari situ kan. Kita ingin tahu misalkan dosen mana yang kurang perform, dosen mana yang belum perform, atau misalkan kalau di bisnis mungkin distrik mana yang belum perform atau mana yang sudah terlalu bagus. Nah itu knowledge di situ. Kalau kita masuk decision making, nah disitulah wisdomnya di situ. Jadi data mentah, information kita cukup tahu aja,
Knowledge itu kita jadi, oh lebih dari cukup tahu, oh ternyata ada ini, ada itu. Dari situ baru kita bisa ngambil decision, wisdom. Jadi data, information, knowledge, wisdom. Jadi data tanpa manusia, tanpa interpretasi yang bagus, ya bisa dibilang nggak ada artinya gitu. Jadi kita butuh bukan hanya infrastruktur yang bagus, tapi juga kita juga bisa butuh baca data literasi, sama ya mengambil keputusan berdasarkan data. Kalau kita nggak ada infrastruktur untuk data, ya gimana kita mau ngeliat data? Kalau kita nggak punya orang yang bisa baca data, kita punya infrastruktur data bagus, ya buat apa juga? Kita nggak bisa dapetin wisdom dari situ. Jadi mengapa itulah sistem informasi sangat penting. Apalagi era sekarang, transformasi digital, data itu terus ada. Dari hari ke hari, setiap hari kita ngeklik di Instagram, ngeklik di TikTok, atau masukin data di email, nah itu isinya data semua. Atau Internet of Things, benar-benar dari suatu item, dia punya sensor, dia ngirim data, setiap hari ada aja data lah gitu. Cuma gimana merubah itu semua jadi wisdom, nah paling nggak kita bisa ngeliat dari DIKW model ini terlebih dahulu. Nah, tapi gini Bapak Ibu, jadi sebelum itu semua, apa yang kita ajarkan di ITB, kita ada mata kuliah namanya literasi data dan intelijensia artifisial. Itu kalau kita singkat namanya LIDIA. Jadi yang pertama itu apa? Literasi data. Itu di semester 1 di ITB. Itu kalau kita tahap persiapan bersama. Jadi semua mahasiswa di tahun pertama semester 1 wajib mengambil mata kuliah tersebut. Saya nggak mau ngebahas banyak yang EA-nya, tapi literasi datanya itu terlebih dahulu. Mengapa kita fokus sama literasi data? Jadi karena kita pengen mahasiswa kita, mau dia dari fakultas industri, fakultas mesin, fakultas bisnis, fakultas seni rupa, kita ingin mereka punya literasi data yang bagus terlebih dahulu. Karena tanpa literasi data yang bagus, kita nggak ada guna yang ngomong data driven macam-macam. Dan ini mencakup misalkan mereka bisa baca data dari sudut pandang statistik. Karena kita butuh mahasiswa membaca, memahami, menganalisis, dan menggunakan data secara benar untuk ngambil keputusan. Dan kita sekali lagi menekankan ini kurikulum baru, kurikulum ITB 2024, wajib semua ngambil mata kuliah LIDIA tadi. Karena kenapa? Karena kita ngeliat ini kebutuhan. Kita butuh mahasiswa yang nanti di depan mereka data literate gitu. Dan saya rasa itu bukan jadi kebutuhan ITB aja. Semua mahasiswa atau manusia di dunia kita butuh data literate. Minimal supaya nggak bisa dibohongin gitu lah. Jadi kalau orang kasih data apa, cuma datanya begini, Anda ngomong apa, klaimnya apa, cuma datanya nggak ngomong seperti ini nih. Nah cuma untuk kita bisa data literate, ya kita harus punya 4 faktor ini. Satu, understand. Jadi bisa memahami konteks data, menilai apakah informasi tersebut valid serta relevan. Jadi kita ambil aja contoh, misalkan kita kalau baca berita gitu ya, baca di koran, ya kadang ada aja gitu yang salah gitu kan. Nah itu kita jadi bisa tahu, kalau kita punya data literasi, paling nggak understanding-nya terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan ada koran-koran yang tendensius, nah kita tahu, to understand. Kemudian kedua, reason. Jadi kita bisa memahami hubungan, membedakan fakta sama asumsi, menalar dan mengambil kesimpulan yang tepat. Jadi proses ini bukan cuma kita nerima data, terus aja kita terima. Tapi kalau kita terima data, kita baca apapun itu, ya kita harus muter juga otak kita. Harus ada reasoning di situ. Ini nyambung sama berpikir kritis, Bapak Ibu. Jadi kita tahu misalkan data ini menceritakan apa, atau data ini sebenarnya tidak menceritakan apa juga. Jadi supaya bahan kita untuk mengerti. Kemudian engage juga, engage itu mencari, kumpulkan, memilih data yang relevan dari berbagai sumber, sama analyze. Nah, itu butuh statistik dasar. Jadi kalau di mata kuliah LIDIA tadi itu kita juga ada statistik. Tentunya karena di LIDIA itu kita ada mahasiswa dari seni rupa dan dari fakultas-fakultas yang agak berbau sosial gitu ya. Seni rupa kan nggak ada matematikanya tuh. Cuma kita butuh mereka paling nggak punya pengetahuan statistik dasar. Karena biar mereka bisa baca data. Siapa tahu kalau mereka mau bikin bisnis desain visual atau apa, ya mereka bisa tahu nih, mereka bisa baca pasar lah minimal. Bisa baca pasar gimana cara? Yang ngerti statistik dasar gitu kan. Bisa baca mood market atau bisa ngebaca tren. Jadi kita butuh itu. Dan bukan cuma sekedar untuk bisnis saja. Mengapa kita menanamkan ini ke semua mahasiswa mulai dari semester 1?
Karena data literasi itu bakal penting untuk mereka ke depannya. Bukan hanya berbisnis, tapi juga misalkan bagaimana mereka nanti ngambil keputusan ke depannya, atau misalkan berbagai macam aspek kehidupan lah di situ. Data literate. Sebelum data driven, mending ngomongin data literasi terlebih dahulu. Oke. Nah ini ya ini data driven culture. Mungkin beberapa saya cukup lewatkan saja Bapak Ibu ya. Tapi mungkin dari ini semua, mungkin ada 3 yang mau saya emphasize. Data driven butuh kombinasi manusia, proses, dan teknologi. Prosesnya itu mungkin bisa termasuk ya macam-macam. Manusia jelas butuh manusia. Kalau data nggak ada manusia ya siapa yang mau interpretasi. Tapi teknologi juga. Kita butuh backbone data yang bagus dan cara pengolahan data yang bagus. Nah kita butuh teknologi. Kan nggak mau kita hitung-hitungan semua pakai tangan kan. Minimal pakai Microsoft Excel gitu kan kita ngolah data. Tapi bukan hanya itu aja. Kita juga butuh misalkan data center yang bagus supaya kalau misalkan terjadi kebakaran atau apa ya itu ada backupnya. Kan pernah tuh ada kasus Google ada kebakaran apa nggak salah di data centernya cukup bermasalah tuh akhirnya. Jadi manusia, proses, sama teknologi, sama ini. eh Sekarang kan orang ngomongin soal data science kan. Sering tuh orang ngomong soal data science. Cuma kita juga tetap butuh ahli domain. Jadi pendidikan yang penting sekarang tuh ya tentunya semuanya. Jadi misalkan saya ngomongin soal teknik mesin, saya butuh ahli domain teknik mesin. Saya ngomongin soal sosiologi, saya tetap butuh ahli domain. Yang orang data science itu tentunya jago sekali untuk ngolah data. Cuma konteksnya itu yang paling mengerti adalah ya misalkan ahli mesin atau ahli sosial, tetap aja kita akan butuh orang-orang dengan skill itu ke masa depan. Jadi walaupun sekarang orang mungkin bilang yang paling banyak diminati salah satu adalah data science, kalau kita sebagai society kita tetap butuh ahli-ahli tersebut. Ahli filsafat, ahli lain kita akan tetap butuh. Ahli domain itu akan tetap menjadi hal yang penting ke depannya. Kemudian juga yang mau saya tekankan lagi ini adalah ini, yang poin sebelum yang terakhir. Pendekatan kerja tradisional tidak lagi memadai dalam budaya yang berorientasi data. Sama yang terakhir adalah ini udah jadi kebutuhan. Peka sama data, sama kemampuan data analytical thinking. Ini saya ambil dari referensi, jadi bukan saya ngomong ya. Dalam konteks petroleum industry, nah dia menekankan pentingnya data driven organization. Dan tentunya kita butuh berbagai macam ini semua, mulai dari data collection, access, analysis, decision making. Mungkin lihat aja yang saya hijaukan. Teknologi penting, iya. Apalagi kalau di perusahaan yang multinasional seperti itu, ya data harus butuh backbone data yang sangat-sangat bagus. Bolehlah kita simpan data dengan teknologi secanggih apapun. Cuma itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak punya budaya data driven terlebih dahulu. Jadi kita pakai istilah data driven culture di sini. Dan itu adalah sesuatu yang harusnya dimiliki oleh semua orang. Teknologi penting, bukan yang nggak penting, pasti penting jelas buat nyimpen data, buat analisis sama olah data. Cuma kalau di satu organisasi kita, mau organisasi pendidikan seperti kita universitas ataupun bisnis, kita butuh ngebangun data driven culture terlebih dahulu. Dan ini akan sehat, akan sehat. Karena misalkan kalau ada orang A sama B itu debat, cuma nggak ada buktinya, nggak ada datanya, nggak akan ada ujungnya lah. Apalagi debat-debat di apa tuh Facebook, Instagram, orang debat apa, males juga merhatiinnya gitu kan. Cuma seringkali mereka pakai asumsi aja gitu. Nggak akan ada habis debatnya itu. Cuma paling nggak, ya bahkan gini aja deh, kadang ada buktinya aja orang juga nggak percaya gitu, apalagi nggak ada bukti gitu. Cuma minimal itu lebih baik daripada kalau kita ngomong nggak ada buktinya sama sekali. Nah itu tadi jadi masalah juga tuh, mungkin ada buktinya, nah cuma ada satu orang atau beberapa orang nggak mau menerima faktanya seperti itu. Jadi walaupun ada data, ada bukti, artinya belum ada data driven culture. Ini memang sesuatu yang terus terang sulit lah untuk dibangun. Cuma kalau kita bisa ngebangun ini di komunitas kita, organisasi kita, kampus kita, nah itu bakal sehat kok. Tentunya orangnya juga harus satu kritis sama harus kadang legowo juga. Kalau salah, ya legowo gitu lah. Saya pun juga sering kan, maksudnya kalau saya ngobrol sama kolega saya punya opini apa, tapi datanya nggak menunjukkan itu, ya harus legowo. Ya kadang mungkin sulit, cuma itu justru yang menjadi sehat, budaya yang sehat. Jadi data driven culture itu penting, artinya bukan cuma satu dua individu, tapi semuanya. Nah mungkin data menarik ya, saya masih ambil dari paper yang tadi ya. Strategi apa yang terbukti bisa mempromosikan budaya data driven di suatu organisasi? Ternyata perekrutan analisis data itu yang
bukan menjadi yang paling penting. Kan kadang mungkin kita ngomong, ini kita harus ngerekrut nih, data scientist gitu-gitu. Tapi itu bukan menjadi hal yang paling penting untuk membangun data driven culture. Yang lain terusnya nggak terlalu beda nih, ini 40%, ini 49, 48. Mungkin saya mulai dari yang paling bawah, komunikasi dari benefits data driven decision making. Mungkin karena itu juga saya di sini. Saya sedang mengkomunikasikan pentingnya cara berpikir data driven ini ke Bapak, Ibu, Kang Teteh sekalian. Dan ini juga penting nih ya, increase availability of training in data analytics. Jadi inilah makanya sekarang ada training soal lebih ke statistiknya gitu ya, analitika data gitu-gitu juga penting. Dan ternyata ini ngomong-ngomong surveinya ke CEO, ke 500-an CEO kalau saya nggak salah. Jadi CEO itu merasa bahwa employee saya itu butuh dibekali dengan kemampuan data analytics. Jadi bahkan mereka merasa itu lebih penting daripada meng-hire data analysis itu sendiri. Jadi mereka merasa lebih baik mungkin kita men-train employee kita untuk data analytics. Karena satu hal, mereka punya domain knowledge misalkan. Ini dalam konteks industri macam-macam sih ya. Tapi kita misalkan punya ahli bisnis, ya kita lengkapi dengan teknik analisis data. Kita punya teknisi apa, ya kita lengkapi lagi. Itu yang CEO ngerasa lebih penting. Sama promotion of data sharing practices, jadi data itu bukan hanya di beberapa orang aja, kecuali yang data benar-benar konfidensial. Ya hal gampang itulah, kalau misalkan tadi soal kita mau akreditasi, atau kita harus ngomong ke orang A, B, C, D, kan jadi repot. Jadi kalau kita punya bank data, nah itu lebih enak. Dan satu ya, kalau saya mau coba interpretasikan ini, top down guidance and mandates from executive. Jadi kalau kita mau ada budaya data driven, mulai dari atas, nah juga harus punya budaya tersebut. Jadi contoh gitulah. Dan itu hal yang paling penting walaupun nggak jauh beda sama yang kedua. Jadi kita memang harus punya pimpinan, leaders yang juga melek sama data. Sadar pentingnya akan data. Sisanya mendukung. Walaupun kalau saya boleh punya pendapat pribadi, nomor 3 ini juga penting. Jadi kita harus men-train semua kita. Ini nggak beda-bedain, nggak beda-bedain mahasiswa, teknik, dosen, atau siapapun itu. Semua harus punya kemampuan data analytics, apalagi di era modern. Oke, dan ini berdasarkan data. Jadi saya ngomong ini semua, nah orang ngumpulin data, saya lihat. Jadi daripada saya ngomong data driven tuh bisa A, B, C, D, E, F loh. Nah ini saya langsung lihat data, jadi saya punya rasa percaya diri untuk ngomong inilah yang dibutuhkan oleh CEO-CEO tersebut. Jadi mungkin bisa jadi bayangan kita juga lah, mahasiswa kita ke depan tuh butuh skill apa aja. Satu, domain knowledge tetap perlu. Jadi kalau dia ahli sosial apa ya kita latih seperti itu. Cuma mau ahli sosial, mau jadi seniman, mau jadi engineer, mau jadi scientist, saya rasa nggak bisa dipungkiri lagi kemampuan analitika data itu menjadi perlu. Sama data literasi itu. Oke. Nah, pentingnya statistik. Jadi bukan cuma data driven thinking. Data driven thinking hanya bisa efektif kalau jalan bareng dengan statistical thinking. Jadi pengetahuan statistik dasar itu bukan opsional lagi. Itu kebutuhan. Mahasiswa, ya jelas. Kita semua, dosen, tendik, siapapun, nah kita harus bisa berpikir. Kita secara statistik maksud saya. Oke. Nah cuma mungkin sebagai bayangan dulu lah, kita sering mendengar istilah data science, AI, mungkin posisi data science itu di mana sih? Jadi sebenarnya gini aja, statistik itu yang menjadi ilmu utama. Data science itu ya ada beberapa orang bilang itu menggabungkan disiplin computer science, statistik, ada juga domain knowledge di situ. Nah cuma gini, saya ngomongin tadi data driven thinking, harus objektif. Cuma satu-satunya disiplin ilmu yang mengajar kita cara melihat data adalah statistik. Gak butuh statistiknya canggih-canggih banget lah. Statistik dasar itu kita sangat butuh. Jadi ini cara untuk kita mengubah data jadi informasi, baru boleh lanjut jadi knowledge sama wisdom. Minimal statistik itu mengubah dari data menjadi information terlebih dahulu. Nah, objektif ya. Jadi kita statistik itu akan memberikan kita kemampuan memahami data secara benar. Jadi kalau kita ngambil keputusan ya berdasarkan bukti lagi. Bukan tebakan, intuisi atau asumsi. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, statistik itu sangat penting. Walaupun bidang saya sendiri itu ya tadi dinamika fluida, teknik dirgantara, teknik mesin. Cuma kita juga ada mata kuliah statistik khusus untuk mengajarkan mahasiswa. Dan yang kami tekankan bukan cuma cara ngitung, karena kalau cuma ngitung, komputer bisa sekarang, kalkulator bisa. Cuma siapa yang bisa kritis terhadap data, siapa yang bisa ngebaca data, merubah itu jadi wisdom, ya kita semua kan.
Jadi makanya kalau kita ngasih ujian statistik itu bukan integral yang susah-susah. Sederhana aja, hitungannya sederhana. Hitungan anak SD gitulah, tambah kurang kali bagi. Tapi gimana dia bisa mencoba menerapkan prinsip statistik itu. Nah, itulah yang penting. Jadi saya tekankan lagi ya, Bapak Ibu, bahwa ini bukan opsional lagi, tapi satu kebutuhan. Data driven, data literasi, satu yang penting adalah statistik. Nah, saya mau coba nih, kita mulai lebih fun di sini. Jadi mungkin ada guru ngelihat nilai rata-rata ujian matematika adalah 75. Jadi mungkin dia ngerasa, ya saya rasa sebagian besar sudah paham. Apakah guru bisa langsung menyimpulkan? Seperti itu. Hanya dengan melihat rata-rata. Tidak, benar. Jadi apa harus dilihat? Gimana? Kesehariannya terus? Ya aspek-aspek lain ya. Oke, jadi mungkin kalau aspek-aspek lain di sini, jangan cuma ngeliat rata-rata. Lihat juga sebaran. Ya, ini data bohongan ngomong-ngomong. Cuma yang tadi nilai rata-rata 75, mungkin itu ketarik sama orang-orang ini aja. Jadi orang-orang yang dapat nilai 90, 95 cuma sebagian besar 60, 65-an. Cuma kalau kita nggak ngelihat ini, kita cuma lihat rata-rata, kita bakal dapat impresi, oh udah lumayan kok. Padahal mungkin ada beberapa orang yang dapat nilai sangat tinggi, tetapi yang ini ya masih di bawah 75. Jadi ini pentingnya melihat data itu dari berbagai macam sudut pandang. Kadang kita sering lihat rata-rata yang kita rasa udah cukup, padahal nggak juga. Kita harus ngelihat yang lain juga, standar deviasinya, kemudian dan lain-lain. Atau contoh lain, misalkan di suatu daerah rata-rata pendapatan 20,2 juta. Cukup heboh lah, 20,2 juta gitu kan. Jadi kita misalkan bisa bilang, oh orang-orang di sini kaya ya, mungkin saya mau pindah kompleks itu. Kalau nggak ngaruh juga. Cuma dia bakal bilang ya orang-orang sini kaya ya. Padahal mungkin kalau kita lihat datanya, kita coba breakdown. Ini data bohongan ngomong-ngomong, cuma buat menunjukkan aja. Mungkin ada raja minyak yang dapat, nggak, raja minyak lebih gede lah. Terus 140 juta tuh. 120 juta. Nah, cuma kebanyakan ya ini angka ini 5, 4 juta itu sebagian besar situ. Karena ketarik, rata-rata itu ketarik sama yang atas. Oke. Nah, misalkan gini, gimana saya bisa dapatkan gambaran yang lebih bagus mengenai pendapatan kelas menengah? Atau mungkin kalau contoh sebelumnya gimana kita bisa dapatkan gambaran mengenai mahasiswa itu kira-kira dapat berapa gitu. Ngomong-ngomong, saya sendiri nggak terlalu suka istilah rata-rata. Kalau kita mau ngomongin lebih statistik, karena rata-rata itu udah banyak. Yang ini adalah mean, atau kadang orang bilang mean lah. Kita butuh apa kira-kira di sini? Apa yang lebih bisa menceritakan menengah kita seperti apa? Karena kalau kita pakai mean, tarik ke atas semua. Jadi kita akan memakai, nah ini yang tadi ini ya. Mean di sini 75, mean di situ 20,2 juta, ini masih data yang tadi. Jadi ada istilahnya data ini skewed distribution. Kalau skewed itu artinya miring. Jadi dia nggak simetris seperti ini. Ini simetri ke kanan. Jadi kalau saya bilang ekornya itu berada di kanan. Jadi ekor-ekor yang panjang itu berada di sini, yang itu menarik ke arah kanan. Sama seperti data gempa bumi. Data gempa bumi itu skewed distribution. Karena sehari-hari kita ada aja gempa dengan magnitudo 1, 0, cuma kita nggak ngerasa. Cuma kan semoga nggak terjadi gitu ya. Kan ada 7, 8. Cuma jarang sekali. Nah itu skewed distribution. Nah cuma saya mau dapat gambaran yang lebih bagus di sini. Kelas menengah saya seperti apa, atau mahasiswa saya tengahnya tuh udah di mana sih? Orang kira-kira bakal pakai apa? Nah, jawabannya salah satu adalah angka tengah, median. Lebih wajar di sini kan? Makanya eh, pendapatan menengah negara ada tuh dari Badan Pusat Statistiknya, WF atau apa gitu, saya nggak ingat gitu ya. Mereka pakai median bukan pakai min. Karena angka tengah itu lebih bisa menceritakan kelas menengahnya seperti apa. Karena kalau saya pakai min bisa jadi ketarik sama orang-orang yang super kaya tadi. Atau mungkin sebaliknya, mungkin ada yang sangat-sangat miskin, ketariknya ke kiri. Kalau kita mau dapat kelas menengah, nah kita orang pakai median. Karena kalau median itu dia menyorotkan terlebih dahulu, ambil tengahnya di mana. Bukan di rata-ratakan.
Tapi disortir dari kecil ke besar, ambil yang tengahnya, yaitu median. Ini lebih wajar, di sini 3 juta. Median itu di sini lebih wajar, 63. Kalau ada perbedaan antara mean dan median yang cukup drastis, itu menceritakan sesuatu. Mediannya 3 juta, tapi kok mean-nya 20-an juta. Artinya ada ketimpangan di situ. Jadi kalau ada perbedaan jauh antara mean dan median, nah itu artinya ada inequality, bukan inequality, ya ketimpangan gitulah dalam konteks apapun di situ. Oke, nah itulah kalau dalam konteks ini rata-rata itu bukan hanya mean, tapi median yang lebih informatif. Ini contoh klasik lah, gimana kita kadang bisa ketipu dari ngebaca satu angka aja, mean, yang ternyata agak memberikan false sense lah di sini. Median lebih wajar kalau di sini. Nah, dari contoh sebelumnya kita melihat bahwa memahami data itu harus benar dan jangan sepotong-sepotong. Tadi itu belum cukup, mean median aja belum cukup ngomong. Sorry, saya balik lagi. Mungkin kita juga harus pakai sebaran distribusi di sini. Atau memvisualisasikan, pakai yang namanya histogram seperti ini. Kita jadi bisa punya data. Oh, ternyata sebagian besar tuh ada di sini, sebagian kecil berada di sini. Dapat gambar yang lebih komplit daripada rata-rata kan. Misalkan ada mahasiswa IP rata-rata sama-sama 3. Cuma yang satu standar deviasinya 0, yang satu 1. Nah, itu kan menceritakan cerita yang berbeda. Jadi ada kecenderungan tengah, itu bisa pakai mean atau median, sebaran. Sama miring kemana, miring kiri atau miring kanan itu juga jadi informasi yang berguna. Nah, ini masih data sintetik, saya belum kasih data benar, data bohongan ya. Sumbu yang bawah adalah waktu menonton siswa, sumbu atas adalah nilai ujian mahasiswa. Coba kita kasih waktu dulu, kira-kira Anda mau ngambil kesimpulan apa dari sini? Screen time itu berarti waktu nonton lah, waktu nonton versus nilai ujian. Semakin banyak nonton, nilainya kecil. Nah itu bagus, itu benar. Tapi pertanyaan saya ini Bu, itu korelasi atau kausalitas? Hubungan sebab akibat atau berkorelasi aja? Korelasi. Ada korelasi kan di situ? Ada korelasi apa? Korelasi adalah waktu menonton siswa itu berbanding terbalik kalau pakai bahasa Indonesia dengan nilai ujian. Kalau berbanding lurus artinya dia sama-sama naik. Kalau berbanding terbalik, yang satu naik, yang satu turun dan sebaliknya. Korelasi ada jelas di sini. Cuma satu hal adalah korelasi itu korelasi aja. Tidak langsung menunjukkan hubungan sebab akibat. Apakah lebih banyak nonton menjadi penyebab nilai belajar turun? Nah, belum tentu. Bisa jadi penyebabnya adalah mahasiswa stres. Karena dia stres, dia mengalihkan stresnya tersebut dengan nonton HP. Ya sama aja kalau kita stres nonton Netflix atau nonton apa gitu kan. Karena kita banyak nonton ya kita jadi nggak belajar. Jadi penyebabnya itu bukan karena nontonnya itu mungkin. Cuma karena stresnya mahasiswa tersebut. Karena stres dia jadi nonton. Atau ada faktor ketiga lain lah, saya nggak tahu. Cuma intinya gini, jangan langsung kalau ada korelasi, langsung bilang ini adalah ini nih sebabnya nih. Akibat ini terjadi karena sebab ini. Karena korelasi itu tidak langsung menunjukkan kausalitas. Saya mau kasih contoh dunia nyata sekarang. Apakah coklat membuat Anda pintar? Karena kalau kita lihat data ini, yang sumbu ini adalah peraih Nobel per 10 juta populasi, yang sumbu ini adalah konsumsi coklat. Jadi misalkan gini, Swiss paling banyak makan coklat, peraih Nobel per kapitanya paling banyak. Atau ada Inggris, UK, Jerman, Norwegia, Denmark, Austria. Semakin banyak coklat, semakin banyak peraih Nobel. Korelasinya ada gitu kan. Ya ada juga di sini beberapa negara, nggak di Indonesia ya di sini. Cuma ada korelasi positif yang menarik di sini. Tapi apakah berarti memakan coklat itu membuat Anda lebih mungkin peraih Nobel? Apakah kalau saya mau dapat Nobel atau lebih pintar saya harus beli coklat di supermarket setiap hari? Nah, ini sorry ini agak nggak kelihatan yang di sini. Bisa dihilangin maaf. Tapi bisa kebaca sih nggak apa-apa. Ini adalah contoh klasik di mana korelasi. Oke. Oh langsung pencet ya. Di mana korelasi itu tidak berarti langsung menunjukkan hubungan sebab akibat.
Kadang mungkin emang menggoda, kalau ada korelasi kita langsung bilang, akibatnya ini, sebabnya ini. Ya mungkin aja sih, mungkin coklat itu kan dia menaikkan, ada nggak di sini, saya agak lupa nih. Ya coklat itu ada manfaat-manfaat positif. Apakah itu membuat kita langsung pintar? Kita nggak tahu. Apakah sudah ada penelitian soal bahwa coklat itu membuat pintar? Bisa jadi gini, semakin kaya suatu negara, ya semakin banyak dia produksi coklat. Semakin kaya itu berarti bisa juga semakin dia bisa ngebayarin orang untuk melakukan penelitian di UNIF ataupun lembaga penelitian, bisa beli alat-alat bagus, jadi dia bisa mendapatkan peraih Nobel karena punya penelitian bagus, bisa nge-guide orang-orang bagus. Swiss itu punya banyak ilmuwan yang datang dari negara macam-macam. Mereka datang ke Swiss. Ya mereka datang ke sana bukan karena pengen makan coklat, cuma karena mereka punya gaji besar situ. Jadi bisa jadi karena mereka negara kaya, mereka bisa produksi coklat banyak gitu ya. Tapi penyebab orang suatu negara meraih banyak Nobel bukan berarti karena dia makan coklat, ada korelasi. Nah, sampai sekarang pun belum ada jawabannya. Bahkan ada paper sendiri, chocolate consumption and Nobel laureates, peraih Nobel. Nah, cuma belum kelihatan lah apakah benar ada hubungan antara minum coklat, makan coklat sama peraih Nobel. Take away poinnya hati-hati, korelasi itu tidak selalu berarti kausalitas. Walaupun mungkin menjadi suatu sinyal, tapi jangan langsung ngambil kesimpulan. Nah ini kan arti kita butuh aware gitu kan, kita butuh data literasi gitu. Jadi jangan sampai, dan ada critical thinkingnya juga di sini. Kalau ngelihat data jangan langsung ambil suatu kesimpulan. Nah ini kausalitas banyak lah, saya nggak mau detail di sini. Ada eksperimen terkontrol, eksperimen natural, dan lain sebagainya. Yang penting di bawah, korelasi tidak sama dengan kausalitas. Ini contoh lain. Misalkan kita lagi ngeliat nih, ada suatu perbedaan gitu ya. Apakah suatu perbedaan signifikan? Coba bayangkan sekarang Anda misalkan menguji efek metode belajar baru. Misalkan UT itu mau mencoba metode belajar baru ke siswa, mahasiswa, dan kita harus bagi jadi dua kelompok. Metode yang mendapatkan metode belajar baru sama kelompok yang mendapatkan metode belajar lama. Jadi Anda ambillah 10 siswa. Misalkan 10 siswa dari yang biasa dapat min-nya tadi 71,3, siswa baru mendapatkan 73,1 min-nya. Berarti rata-rata lah. Ini ada angka standar deviasinya. Ini masih data bohongan juga. Nah, Anda bisa ambil kesimpulan apa dari sini? Atau sudah berani ngambil kesimpulan atau belum? Apakah metode baru itu bisa meningkatkan nilai mahasiswa secara keseluruhan, secara populasi mahasiswa? Hanya dengan melihat rata-rata dari 10 sampel itu naik rata-ratanya. Jangan terburu-buru, poin saya itu. Jangan terburu-buru. Kita ada ilmunya sendiri di statistik. Jadi kita mungkin tergoda bahwa oh, oke ini metode baru lebih baik karena rata-ratanya meningkat. Memang ada perbedaan. Nah, cuma kalau kita harus hati-hati, makanya butuh statistical thinking. Kalau ada perbedaan, signifikan atau enggak. Dan signifikan atau enggaknya itu kita hitung, bukan berdasarkan intuisi kita. Ya, karena perbedaan itu bisa dua hal. Satu, memang metode belajar barunya itu lebih baik, atau dua, perbedaan minat tadi itu karena kebetulan aja. Jadi ilmu statistik itu untuk membedakan apakah memang ada efek dari sesuatu, sama apakah perbedaan tersebut terjadi karena kebetulan aja. Nah itu Laguna ini yang paham statistik pasti tahu lah, pakai p-value, DLL, DSB. Saya nggak mau detail di sini ya, ini bukan mata kuliah statistik. Cuma kalau ada perbedaan, cek signifikan atau enggak, pakai ilmu statistik. Jadi kalau di kasus ini ternyata enggak. Jadi pakai uji tes namanya, uji tes itu ternyata beda tersebut enggak signifikan. Artinya kalau mau saya objektif, belum cukup bukti untuk saya bilang bahwa metode ajar baru itu menaikkan nilai mahasiswa. Karena gimana? Kalau mau lebih definitif, ambil sampel yang lebih banyak. Mungkin 10 sampel nggak cukup, mungkin saya butuh lebih banyak lagi. Jadi jangan langsung tergoda, kalau ada beda rata-ratanya naik, saya langsung bilang bahwa oh metode baru itu lebih baik. Cek dulu beda signifikan atau enggak. Jadi sebenarnya dari tadi itu contoh-contoh saya untuk mencoba mengajarkan data literasi. Mengapa ini penting? Dan apa kira-kira kesalahan berpikir kita yang bisa diperbaiki dengan statistik. Oke, jadi cek bedanya signifikan atau enggak. Nah, tapi apakah data driven thinking saya cukup? Jawabannya tentunya enggak.
Nah, ini ya, saya tuh ngajar di Fakultas Teknik Mesin ya. Jadi walaupun sekarang itu mahasiswa tuh pengen ngerjain AI gitu ya, saya tetap bilang ke kalian ya, kalian butuh lah pengetahuan teknik mesin yang kuat. Karena kalian yang akan menjadi expert di situ, jadi ahli di situ. Jadi saya domain knowledge lah, itu tetap butuh. Jadi kalau Anda ahli misalkan psikologi ataupun ahli arkeologi, ya jadi jago lah di situ. Mahasiswa kita misalkan ngambil program apa tadi ya, science data ataupun sistem informasi, jadi expert lah dulu di situ. Pengalaman pribadi saya lebih percaya orang dengan domain knowledge yang kuat gitu ya, misalkan ahli teknik dirgantara. Yang saya berikan pengetahuan statistik sama science data yang mumpuni, menurut pendapat saya pribadi ya, ini pengalaman saya aja, yang lain bisa berbeda. Itu lebih mudah dan lebih efektif daripada orang yang science data saya bekali dengan domain knowledge. Itu lebih sulit. Jadi saya lebih prefer dari saya meng-hire orang juga lah, itu maksudnya misalkan orang kerja di lab saya itu, orangnya domain knowledge-nya kuat terlebih dahulu. Kalau dia udah kuat di situ ya saya bekalilah dia dengan pengetahuan sains data yang bagus. Domain knowledge itu penting. Jadi jangan ragu misalkan kita bilang ke mahasiswa saya kalau Anda mau jadi ahli bisnis, ahli pertanian, ya jadi jago lah di situ. Kita tetap butuh orang-orang domain knowledge-nya kuat sampai kapanpun. Jadi walaupun sekarang sains data itu lagi ngetren gitu ya, tapi menurut pendapat saya dan juga orang-orang bilang ya jangan semuanya ke sains data gitu lah. Domain knowledge juga butuh. Nah, tapi kita butuh nih membekali misalkan dosen kita, tendik kita dengan pengetahuan statistiknya dulu minimal supaya data literate. Kalau bisa mengolah data statistik yang lebih bagus ya syukur. Cuma paling nggak semua harus data literate terlebih dahulu. Nah, contoh lain nih. Ini pola pesawat yang berhasil mendarat kembali dari Perang Dunia II, tentunya setelah perang. Menurut Anda, bagian mana yang harus diperkuat di pesawat terbang? Yang merah itu ya bekas tembakan. Ada yang punya pendapat? Bagian mana yang harus diperkuat? Ada yang mau mencoba? Mana yang harus diperkuat? Apakah bagian yang merah-merah itu? Cuma ada perhatikan nggak? Yang kena tembak di bagian merah itu, pesawatnya bisa pulang. Gimana kalau bagian yang putih? Itu mesin pesawat terbang. Dan saya tahu lah soal pesawat terbang, saya bidangnya di situ. Itu bagian struktur-struktur yang berbahaya. Kalau dia kena tembak atau kena kerusakan, efeknya bisa bahaya. Jadi kita langsung mungkin, oh bagian merah ini butuh kita perkuat. Coba kalau kita perhatikan, karena pesawat kena tembak di engine, lah mereka nggak bisa pulang. Ini yang namanya survivorship bias. Bukan hanya ini contohnya, tapi ini contoh klasik lah. Jadi ya pesawat yang kena tembak di sini ya tetap bisa pulang. Cuma pesawat yang nggak bisa pulang karena mereka kena tembak di bagian-bagian yang penting. Misalkan bagian sini pilot ada di sini. Jadi yang harus kita perkuat justru bagian-bagian yang tidak terkena tembakan ini. Karena kalau pesawat kena tembak bagian situ ya nggak bisa pulang dia. Nah ini namanya survivorship bias tadi. Nah ini kan data tadi kan. Ini semua data. Cuma kalau kita kadang langsung tertipu gitu kan. Jadi data pun juga walaupun datanya jujur, objektif, kitanya yang bisa tertipu kalau kita nggak kritikal. Padahal bagian harus kita perkuat, justru yang hijau karena disitulah yang berbahaya. Saya kasih contoh survivorship bias yang lain. Kalau misalkan Anda ngelihat, sorry belum, satu hal lagi. Ini juga nih, ini masalah, nggak sih ini bukan soal survivorship bias ya, tapi soal permasalahan di bidang psikologi. Kan kita sering tuh, misalkan psikologi berdasarkan paper ini orang harus A, B, C, D, E, tindakan-tindakannya. Cuma psikologi itu punya istilah yang namanya weird problems. Western educated, industrialized, rich, and democratic societies. Jadi kalau ada misalkan saran-saran psikologi itu ya kemungkinan besar ya, sorry saya juga bukan ahli psikologi, dia mendapatkan misalkan saran-saran itu, rekomendasi-rekomendasi itu, dan dia melakukan itu ke negara-negara tersebut aja.
Apa yang mereka teliti di Eropa, di Amerika, belum tentu langsung bisa diterapkan di Indonesia. Bisa jadi saran itu malah counterproductive kalau kita terapkan itu langsung ke Indonesia. Jadi ini ada bias di sini. Jadi ada bias ilmu psikologi itu ke Western educated, industrial, rich, and democratic societies. Jadi kita butuh misalkan orang-orang psikologi yang meneliti orang-orang Indonesia itu sendiri. Gak bisa semena-mena kita langsung terapkan di apa yang ada di Barat, langsung kita terapkan di Indonesia. Contoh lain ilmu ekonomi, itu juga kena masalah yang sama. Bahkan lebih parah lagi. Ilmu ekonomi yang sekarang itu teorinya dibangun hanya dari 8 universitas dunia yang utama. Harvard pasti ada di situ lah. Terus ada Columbia, sama 6 lain saya nggak terlalu ingat. Cuma 8 itu tuh yang menjadi elit. Jadi teori-teori mereka itu berlaku buat satu, buat weird juga saya rasa, dan terlalu elit, terlalu spesifik. Apa yang mereka coba ajarkan ke negara-negara di luar negara mereka, ya bisa jadi nggak benar. Belum tentu misalkan ahli ekonomis yang dilatih di negara barat itu langsung bisa kerja di sini. Ya kerja sih bisa, gelarnya mentereng. Apakah dia bisa menyelesaikan masalah kita? Belum tentu. Karena teori-teori yang dia pegang itu ya weird. Weird itu maksudnya ini, Western Educated, Industrial, Rich, and Democratic Societies. Nah cuma tadi saya mau ke slide ini. Apa kesamaan dari 3 orang ini? Ini sering muncul lah. Oke, mereka CEO. Tapi CEO yang gimana? CEO sukses, iya. Cuma apa kesamaan dari 3 orang ini? Bill, Mark, sama apa tuh? Steve Jobs. Apa kesamaan mereka? Drop out semua. Drop out dari macam-macam. Ada yang dari Harvard. Kalau nggak salah Mark tuh Harvard deh. Semuanya drop out kan. Nah terus Anda perhatiin nggak orang-orang drop out aja bisa jadi CEO gitu. Mending saya nggak usah kuliah. Kan sering tuh. Oh ini aja bisa jadi apa jadi CEO kalau mereka drop out. Ya mereka juga lupa itu ayah ibunya siapa semua. Itu satu hal. Sama kayak Elon Musk. Ayahnya itu adalah ya orang tambang gede lah di South Africa gitu. Drop out sih, enggak. Kalau Elon sih nggak drop ya. Cuma ya mereka semua drop out. Jadi kita ngambil contoh gitu kan. Wah dia aja nggak dia aja drop out jadi CEO. Kayaknya kuliah nggak penting-penting amat gitu kan. Balik lagi, survivorship bias. Kita lihat aja datanya. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Jadi ini adalah 30 universitas yang paling banyak memproduksi CEO di seluruh dunia, mulai dari Stanford, MIT, Princeton, Yale, UPenn, Caltech, DLL, DSB. Artinya mayoritas CEO itu ya mereka university educated, S1, S2, S3. Yang tadi Mark, Bill, eh, Steve Jobs itu survivors bisa dibilang. Ya itu yang menjadi daringnya media kan, media itu melihat si Bill dan lain-lain itu. Padahal mayoritas CEO itu yang nggak perlu tampil di media terlalu banyak. Nah cuma mereka yang mendominasi ekonomi dunia gitu lah bisa dibilang. Dan mereka university educated. Jadi kalau misalkan orang bilang kuliah tuh nggak penting karena Bill Gates bisa menjadi ini, ya ada datanya ini. Mayoritas CEO justru mereka educated dari universitas. Selain survivorship bias, itu juga contohnya dari cherry picking, pilih-pilih fakta, pilih-pilih data. Jadi nggak ngelihat secara keseluruhan. Saya cuma pengen ngelihat ya karena Bill Gates DO, nah ini contoh nih buat saya nih, saya nggak perlu kuliah. Satu di survivor, dua Anda cherry picking. Pilih-pilih data yang sesuai dengan naratif Anda. Kalau kita mau objektif ya jangan cherry picking. Ya cherry picking itu kan maksudnya kita ngambil-ngambil cherry yang enak, mana yang nggak enak, mana gitulah. Cuma itu ada bias satu di situ. Jadi Anda juga bahaya tuh. Kita mengambil data yang sesuai sama narasi kita dan mengabaikan data yang lain. Jadi bukan berarti kalau data itu ada, data driven culture langsung lahir. Kalau kita nggak punya kritis sama kita nggak bisa melakukan hal, ya kita jangan cherry picking gitulah intinya. Data aja nggak cukup ternyata, tapi kita juga butuh budaya data driven tersebut. Dan critical thinking juga penting di sini. Oke? Jadi jangan hanya memilih data yang mendukung kesimpulan kita, lihat juga counternya, sama lihat semuanya, lengkap. Jangan potong-potong. Bukan potongan yang nyaman buat kita.
ini oke lah, mengapa kita butuh thinking-thinking yang lain, saya nggak akan terlalu lama di sini. Cuma sekali lagi nggak cukup hanya data driven. Butuh critical, butuh analytical, butuh statistical, butuh sistem, dan thinking-thinking lainnya. Nah ini bonus sedikit lah, ada satu slide yang selewat, mungkin terlalu teknis. Nah sekarang ngomongin soal AI. AI sama data driven thinking hubungannya apa? Dan saya mau tarik analoginya. Karena AI itu belajar dari data. AI itu banyak macam-macam. Cuma AI yang paling terkenal sekarang adalah AI yang belajar dari data. Masif jumlah datanya. Nah ini saya skip. Ya. Nah cuma gini, saya mau ngasih analogi sederhana AI. Apa sih sebenarnya AI lakukan? Jadi AI itu kita ajarin. Kita ajarin dengan misalkan gini, sejumlah gambar pohon, forest lah, hutan, sejumlah gambar pantai. Ini bedanya sama manusia. Kalau manusia saya kasih contoh misalkan ini orang namanya Andi, mukanya seperti ini. Sekali aja ngelihat kita bisa langsung ingat gitu kan. Jadi kalau ketemu si Andi, oh ini mukanya itu. Satu foto doang. Bedanya kalau mesin, AI itu butuh ribuan atau bahkan lebih dari itu. Ribuan gambar hutan sama ratusan ribuan gambar pohon baru bisa belajar. Nah, cuma apa sih dilakukan kalau kita ke orang, kita kan bakal menunjukkan ke orang tersebut, ajari bahwa ini adalah hutan, ajari bahwa ini adalah pantai. Kalau mereka sudah pintar, mereka bisa langsung tahu karena sudah diajari. Tapi bedanya sama orang, orang itu lebih efektif belajar daripada mesin. Mereka butuh ribuan foto atau bahkan lebih. Gak hanya cuma satu aja lah, gitu intinya. Nah ini analogi sederhana dari AI. Jadi misalkan gini, ya orang pakai ChatGPT dan lain-lain, mereka belajar dari mana sih? ChatGPT itu kan belajar dari sangat-sangat besar kali, jutaan teks, dia belajar, dia mencari pola dari situ. Jadi cara berpikirnya jika mereka berpikir itu benar-benar beda sama manusia. Nah, tapi gimana kalau datanya kayak gini? Apa yang akan AI lakukan? Anda ajari bahwa yang harusnya adalah gunung, Anda kasih tahu bahwa ini adalah pantai. Nah, salah juga. Jadi data yang benar itu perlu. Jadi AI itu makanya orang bilang data itu harus benar juga. Sama aja kayak orang. Kalau orang itu saya tunjukin data yang salah dan kita ajari dia berdasarkan data yang salah, bisa terus terpropagasi kalau dia salah. Jadi makanya kita sebagai yang terutama yang dosen di sini ya kalau kita ngajari, kitanya juga harus benar dulu. Kita tahu mana ilmu yang benar, mana yang salah, mana yang benar dalam arti ini maksudnya ilmunya ya. Barulah kita berani untuk mengajarkan orang. Karena kalau nggak tanggung jawab kita tuh, kalau orang ini salah karena kita salah ngajarin, wah bisa lama tuh sampai dia benar atau bahkan mungkin nggak pernah benar. Ini analogi AI, tapi manusia pun juga seperti itu. Jadi sebenarnya poin saya adalah data driven itu harus didukung oleh ya data yang benar juga. Nggak berarti kalau ada data, kitanya otomatis data driven. Itu adalah poin yang penting dari apa yang saya obrolkan hari ini. Cuma ini bonus lah, hati-hati sama AI lah. Kita mahasiswa juga, yang nggak usah mahasiswa lah, kadang kita juga gitu, pakai AI. Nah, cuma beberapa penelitian terbaru itu adalah misalkan yang dari majalah Times, mengerode atau membuat skill critical thinking kita itu menjadi lebih buruk ke depannya. Kita terima-terima aja gitu, terima apa ngechat GPT omongin, cuma buat mahasiswa terutama gitu yang belum punya ilmunya banyak, nah itu bisa gawat tuh untuk mereka ke depannya. Dan ini menjadi challenging apalagi gitu ya, mungkin tadi Pak Anceng juga bilang, apalagi dengan misalkan pembelajaran jarak jauh. Kita bisa mengajarkan ilmu, nah cuma mengajarkan critical thinking itu lebih sulit. Termasuk tadi kalau misalkan berdasarkan data ya kita punya harus critical thinking sama data kita juga. Dan contoh-contoh lain gitu ya, misalkan ini yang kiri bawah AI berhalusinasi. Dia ngomong apa padahal salah, alias sotoy, sok tahu. Cuma kalau kita nggak punya ilmunya, kalau kita nggak kritis, ya kita terima-terima aja gitu kan. Makanya gini, ya kadang saya juga masih belajar pastilah. Kalau di bidang ilmu yang saya tahu gitu ya, yang saya paham benar, kalau saya kadang iseng sama AI nanya, saya tahu kapan dia benar, kapan dia salah, karena saya punya ilmunya. Cuma saya nggak berani misalkan pakai AI buat belajar soal hukum. Satu, saya nggak punya dasar hukum yang kuat. Jadi kalau AI ngomong apa, nah saya nggak tahu dia ngibul atau ngomong benar. Mending saya ngomong sama ahli hukum. Atau artikel-artikel yang ditulis oleh ahli hukum. Cuma ini menjadi skill yang mungkin susah diajarkan karena zaman sekarang orang pakai AI kan. Jadi gimana biar mengajarkan mereka berpikir kritis
sebenarnya berpikir kritis itu apa sih? Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu skill yang lebih susah diajarin daripada ilmu-ilmunya tadi. Belum lagi rasisme. Nah, mengapa bisa terjadi rasisme di AI itu ya? Karena datanya dimasukkan data yang rasis juga gitu sebenarnya. Jadi bisa bahaya di situ. Datanya udah bermasalah, ya adanya bermasalah juga. Sama ini masalah lingkungan lah. Jadi Anda tahu tidak, kalau kita memakai satu prompt ChatGPT itu, konsumsi energinya 20 kali lebih besar daripada Google Search. Jadi kalau saya Google sekali, satu lah, anggap satu. Kalau saya satu prompt ChatGPT, 20 kali energinya. Sekarang bayangkan semua orang dunia memakai itu. Ya jadi pastikan aja kita dan mahasiswa kalau memakai AI seperti itu, ya jangan buat untuk bikin gambar-gambar aneh gitu lah. Buat untuk belajar, buat hal bermanfaat. Kalau enggak, ya energi itu dipakai buat ini loh, orang buat cooling data center ya orang bisa minum dari situ. Nah ini cerita soal AI. Cuma kalau kita balik ke diskusi kita, AI itu adalah data driven. Karena mereka mengambil keputusan atau mengambil prediksi apapun itu berdasarkan data. Nah ini terakhir dari saya nggak perlu ngomong sampai 2 jam banget, ini 1,5 jam. Menjadi data driven berarti memberikan bukti yang akan memandu keputusan kita. Bukti itu harus membantu keputusan kita. Intuisi boleh, pengalaman boleh. Cuma kalau kita punya data itu akan lebih bagus lagi. Ini sebagai penutup, bukan sekedar intuisi asumsi. Jadi kalau kita balik ke konteks kita, tentunya data driven culture itu nggak bisa dibangun dalam 1 hari, apalagi seminggu gitu. Dan tapi saya rasa ini adalah cara berpikir yang membuat kita semua sehat gitu. Dan nggak cukup kalau cuma data driven, kita butuh critical thinking, skill gimana cara baca tadi, pakai statistik ya, butuh kemampuan analytical, thinking tadi lah, semuanya perlu gitu. Dan harus jadi budaya, bukan cuma 1 atau 2 orang aja. Mulai dari pimpinan, bawahan, semuanya itu butuh kemampuan data literasi. Ya nggak harus dalam lingkungan pekerjaan, kalau Anda baca koran gitu kan, kadang koran ngasih data, nah gimana kita bisa kritis, nah kita harus bisa baca data juga. Nah, kalau saya boleh kasih penutup, ya ini. Jadi sebelum semuanya ini, data driven bla bla bla, data literasi terlebih dahulu, itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa membaca data secara benar, mengambil pengetahuan dari situ, mulai dari situ dulu, data literasi. Nah itu butuhlah statistik dasar, tapi yang dasar-dasar aja. Bukan statistik integral ribet-ribet, tapi statistik untuk membantu kita berpikir. Barulah kita bisa data driven, dan lain-lain. Jadi saya nggak ngomongin di sini, tools apa sih bisa bantu data driven? Banyak. Excel juga bisa. Ada R, ada Python, ada Excel, ada Tableau, ada SPSS, lain-lain. Ada banyak toolsnya. Ya cuma apa artinya kita bisa ngolah data, cuma kita nggak bisa ngambil kesimpulan penting dari situ. Sebelum kita bisa ngolah-ngolah yang canggih-canggih, nah kita pastikan dulu cara berpikir kita yang benar. Nah salah satunya adalah dengan data driven thinking. Jadi itu penutup dari saya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat, semoga bisa buka cara berpikir baru. Saya terbuka kalau kita mau diskusi di sini ya. Mungkin bukan sesi tanya jawab, cuma lebih ke diskusi aja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pram atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Boleh take rest dulu mungkin ya, menikmati kudapan yang dihidangkan juga. Sambil saya izin mau review sedikit ya dari materi yang disampaikan, bahwa data driven thinking adalah cara berpikir yang